Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmatullah alladzi jalla sana'uhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal mukminin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqrarus shadiqin wa nashhadu alla ilaha illallah rabbul alamin wa nusolli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, dan adik-adik semua, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah dan barokahnya yang banyak dan mendapatkan ilmu yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di permulaan surah Al-Isra, surah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattahidu min duni wakila. Wa ataina lan paring sapa ingsun Allah paring Musa ing Nabi Musa alaihissalam sun paringi alkitaba ing kitab Taurat. Wa ja'alnahu lan dadeaken sapa ingsun ing alkitab sun dadeaken hudan ing petunjuk li bani Israila kanggo bani Israel. Allah tattahidu rupane yen to aja ngalap sapa sira kabeh min duni saking sakliyane ingsun Allah, aja ngalap wakilan ing penolong utawa pelindung utawa sesuatu sing nggo gondelan. Kita memasuki ayat yang kedua secara singkat di surah Al-Isra, surah yang ke-17. Ini menyinggung tentang Musa. Sementara kita tidak tahu siapa Musa. Nah, oleh karena itu walaupun ini singkat, saya merasakan betul kalau mempelajari sejarah penting hanya sepintas niku mboten merubah keadaan. Nah, oleh karena itu saya ya minta kesepakatan paling tidak membicarakan ayat ini, sejarah Musa. Ini 2 pertemuan. 1 ayat 2 pertemuan itu paling tidak itu. Syukur jangan merelakan 3 pertemuan. Karena apa? Karena ini sejarah sangat penting bagi umat Islam, khususnya Islam Jawa. Saya lahir di tengah-tengah Indonesia bagian Jawa, Jawa bagian tengah, tengah bagian Kedu bagian Wanasaba. Kemudian saya tenggelam di Al-Quran. Saya melihat kesamaan antara warga Jawa, khususnya Jawa Tengah, persis sama dengan Bani Israel yang menjadi muridnya Nabi Musa. 23 tahun ngaji karo Nabi Musa, tesih minderan karena saking suwene dijajah kali Fir'aun. Saya merasakan di Jawa seperti itu, saking suwene dijajah karo Londo. Ya Islam tulahan landa, minderan ning ngertine sopan. Wah, kayak bocah kayak sopan. Jebul saking mindere. Kemudian kalau ada generasi yang berani
dianggap sembrono. Saya merasakan itu, wah, kayak wong sembrana. Padahal menurut wong sing mikire bener, tidak sembrono tapi sebuah keberanian. Kayak lawanen nih. Nek wong sing pinter menilai, kayak wong lawanen. Tapi nek sing nilai pemimpin sing ora standar kalih wahyu, dia mengatakan bahwa itu sembrono. Persis perjalanan Bani Israel karena terlalu lama dijajah Fir'aun, ya akhirnya muncul generasi seperti itu, tidak punya keteguhan dan suka berpijak kepada ketidakbenaran. Niki yakin nih, okay. Milo saya minta paling tidak 2 kali kita mengkaji ayat ini, karena kita harus nyenggol Fir'aun, kayak nyenggol Bani Israel. Musa ini ya tidak lepas dari Fir'aun. Dan Nabi Musa adalah dai Allah yang disetting Allah sejak di dalam perut ibunya, dipersiapkan Allah untuk melawan sebuah kekuatan yang menindas, jenenge Fir'aun. Kita berbicara tentang Musa ya sama dengan kita bicara tentang aktivis Allah yang siap berhadapan dengan Fir'aun. Wah ini gini, ukur pisan tok mboten ngerti ini jenengan. Nggih. Paling tidak 3 pertemuan. Nggih ya paling ora loro lah, nggih. 2 pertemuan. Karena apa yang akan dihadapi Musa ini sebagai bentuk anugerah Allah yang terbesar ya. Musa diberi buku panduan untuk melawan Fir'aun dan untuk memerdekakan Bani Israel. Ini panduannya ini. Okay. Umat Islam punya buku panduan itu, tapi diabaikan. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah kepada firman-firman ini kamu mengabaikan? Ini teng surat Waqiah. Sangat mengabaikan. Mila njur kados niki kelire wong Islam. Minderan, tidak suka aktif. Jadi tokohnya itu lebih suka hidup di Menara Gading, sulit disentuh karena dilingkari kaca. Ini nanti akan tabrakan dengan Nabi Musa. Nabi Musa disetting Allah menjadi aktivis yang siap melawan penindasan. Ini Milo perlu mukadimah. Mengapa umat Islam sekarang persis sama dengan Bani Israel yang menjadi santrinya Nabi Musa? Tidak punya kemampuan apa-apa karena terlalu lama dijajah Fir'aun. Sehingga disuruh masuk negeri, yang negeri itu sudah sangat subur, Rogodan. Tapi mereka takut, tidak mau masuk karena grogi. Di sana ada Jabari, sisa-sisa orangnya Fir'aun. Padahal Fir'aun sudah tenggelam. Itulah karakter Fir'aun ini wis tenggelam, tapi sisa-sisanya kan masih ada. Lah Bani Israel yang jadi murid Nabi Musa itu masih minder. Nalika ditekan kon memasuki negeri niku, malah akon Nabi Musa kon ajek Gusti Allah. Musa rikabelah karena sing perang, ajek Gusti Allah. Nyong tak jegong nang kene bae. Nikilah pemalas. Dan kalau kita amati Nur Sewu, saya hidup di Jawa nggih. Mengapa saya mengatakan Islam Jawa mirip dengan Bani Israel yang sezaman dengan Nabi Musa? Karena sama-sama terjajah. Bani Israel niki dijajah Fir'aun, lah Islam di Jawa dijajah Londo 300 tahun mundur. Masya Allah, Milo perlu mukadimah nih. Mengapa kita tidak teguh, tidak punya keteguhan, mudah oportunis, kadang mudah menjual umat,
Umat dianggap sebagai komoditas. Dakwah disimpangkan untuk menciptakan kerajaan. Ya akhirnya kompromi kali Fir'aun. Niki sudah otomatis nih. Padahal dakwah apa yang dikehendaki Allah adalah menyampaikan kebenaran. Dan dai harus berani menyampaikan itu walaupun di hadapannya Fir'aun. Niki makin Nabi Musa nih kata itu. Mengapa sejarah Musa harus ditampilkan di paling tidak 20 surat di Al-Quran? Bukan hanya di Al-Isra. Ini paling singkat nih. 20 surat menceritakan perjalanan Musa dan Fir'aun. Kalau Al-Quran 113 surat, berarti paling tidak 1/6 Al-Quran menceritakan tentang Musa, Fir'aun, dan Bani Israel. Mengapa semendalam itu? Agar umat Islam tidak mengalami nasib yang sama dengan orang-orang Israel itu. Jenengan paling banyak menemukan kisah Bani Israel di Al-Quran. Karena Allah berharap umat Islam tidak mengalami nasib seperti mereka. Perjalanan agama ini terseok-seok. Nah, agar umat Islam mulus, maka perlu sejarah para rasul ditampilkan. Nah, sebelum kita memasuki tema yang asli surat Al-Isra, kita masuk dulu surat Hud untuk mukadimah nih, supaya kita tahu mengapa kita gagal. Makanya orang ngerti ya tetap gagal, anak cucu kita tetap menjadi penerus kegagalan. Surat Hud, surat Hud, surat yang ke berapa? 11, ayat yang ke 120. Ayat yang ke 120. Nah nih, wakulan utawi sekabehane swiji-wiji nakusu utawa wakulan lan ing sekabehane kisah nakusu nyeritakaken sapa ingsun ing kisah ngalaika ing atase sira Rasulullah bayane kulan min ambair rusuli saking pira-pira kisah para rasul marupane kisah nusabitu kang neguhaken sapa ingsun bihi kelawan ma neguhaken fuadaka ing ati sira wajaaka lan teka ing sira fi hadhihi ing dalem iki ambair rusul kisah rasul apa sing teka al-haqqu kebenaran wa mau'idhatun lan nasihat pitutur mau'idhah wa dzikra lan peringatan kabeh mau manusab itu fi hadhil haq wa mau'idhatun wa dzikra kabeh mau dimangfatae kangge lil mukminina kaduwe pira-pira wong sing beriman. Mestinya orang-orang yang beriman ini mendapatkan pelajaran ini, kisah Rasul yang membuat hati orang beriman ini teguh. Karena para Rasul hatinya teguh ini ya karena sejarah para Rasul sebelumnya. Sehingga kalau kita tidak memahami sejarah para Rasul, ya mesti hati ini gampang gleor, tidak punya keteguhan. Saya pernah di perjalanan itu, gampang gleor. Niku yakin niku. Kenapa? Saya dari kecil ini tidak diperlihatkan sejarah Rasul. Kulo SD niku ceritanya pun cerita timun nyolong kancil.
Nggih wis terus menerus niku. Nggih. Nek kancil nyolong timun kan lumrah. Tapi timun nyolong kancil. Jadi sejarah itu dibolak-balik ora karu-karuan niku. Nggih. Niki dari hurufat ini sudah disetting sejak awal. Saya yakin itu Belanda. Geduge gede, saya tidak pernah melihat perjalanan Musa. Yang saya lihat adalah sejarah keluarga lembaga raksasa, karomah-karomah. Enggak. Yang saya lihat itu betul. Wah, kayaknya Gus Tolib tayang tangkring nang Pucuk Pring. Niki sejak kecil itu yang saya dengar. Nih, tidak pernah ada sejarah Nabi yang benar. Bahkan Nabi saya, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disetting menjadi setengah dewa, setengah Tuhan. Hanya diagung-agungkan, tapi akhlaknya tidak diteladani sama sekali. Saya lahir di tengah-tengah Islam seperti itu. Nih, sehingga penyimpangan sejarah nikilah yang membuat kelire Islam ya seperti ini, tercabik-cabik. Nah oleh karena itu nih, mengapa sejarah Rasul oleh Allah diterangkan diabadikan di Al-Quran? Karena ada fungsi awal nih, manusabbitu bihi fuadaka, agar generasi Islam memiliki hati yang teguh. Barang gede malih sejarah sing teko tengen kuno, sejarah angkling Darmo yang rampung. Jenenge Islam ning jeroane orang gendah-gendah niku. Hindune ya ana, Budane ya, Yahudine ya, Nasranine ya. Karena sejarah sudah disimpangkan, sehingga mboten duwe keteguhan nih. Nikilah fungsi sejarah yang benar, memiliki efek peneguhan hati. Kalau Rasul saja bisa teguh hatinya karena sejarah para Rasul, jur kita kalau menghindari sejarah para Rasul apa jadinya? Wong Rasul saja tanpa sejarah para Rasul tidak teguh. Yuk kita yang bukan Rasul, bukan Nabi, piye mon piye kuntingan. Nggih. Jur menjauhi sejarah Rasul punyanya apa? Jadinya ya orang-orang oportunis niku. Lemah jiwane. Ngibadahi oportunis. Wa minan nasi may ya'budullaha ngala harfin. Fa in asobathu khairun itma'an nabihi. Jadinya generasi sing aling nyembah Allah niku separuh-separuh nang pinggir. Kira-kira disembah maer ya terusna. Kira-kira disembah ora tiyang maer ya luru pangeran liya. Niki mrajalela niku. Niku yakin. Saya pernah teng alam niku. Bahkan sampai sekarang kula kuatah kanca-kanca yang sudah raksasa, tapi hanya memiliki masalah kecil. Niku meluru tambahan Tuhan. Niku yakin. Nikilah fungsi sejarah para Rasul yang pertama, agar hati kita teguh. Mila menceritakan Musa niki mboten cekap, setunggal Sabtu niku mboten cekap. Rong Sabtu mon tesih kurang niku. Dereng membuat perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini yang pertama, fungsi sejarah Rasul punya efek meneguhkan jiwa. Jangan mangke nek memahami Musa, jiwa langsung teguh. Niki Fir'aun menjadi kecil.
Nah, untuk mencapai ke sana ya perlu waktu. Lah inilah yang penjajah takut. Inilah yang barat takut. Kalau umat Islam sampai tenggelam ke Al-Quran dan memahami sejarah, barat niku harus tekuk lutut terhadap Islam. Bukan wong Islam sing munduk-munduk. Kula paringi dolare ta, Pak. Yang kedua, niki mukadimah niki nggih. Agar kita tahu bahwa fungsi sejarah Rasul sangat, menurut saya wajib ngain niku. Ya, wajib ngain. Sama dengan sholat. Karena kalau kita tidak memahami sejarah Rasul, ya ngibadahe ora ketompo nah ora diketeguan. Hingga kaping kalih wajah kafi hadhil haq. Di dalam sejarah para rasul ini oleh Allah didatangkan kebenaran-kebenaran. Mesti benar sejarah Rasul itu. Tapi versi wahyu, jangan versi seseorang. Nah, versi seseorang ya sejarah Rasul wis dipelintir sesuai dengan nafsune pemimpin niku. Versi Al-Quran mesti bener ini. Tapi nek sejarah timun nyolong kancil kan mesti luput. Kan itu sejarah kongkon wong men dadi maling. Memper dadi maling nah kecilik sejarah kancil nyolong timun. Mulan sinandur timun entek terus ya. Solongi kancil. Inilah sejarah yang artinya apa itu? Kancil nyolong timun. Malah ana sejarah muni keong balapan karo kancil menang keong iki kan. Niki lah susupan-susupan hurufat sing kula lan panjenengan nek ora ming Quran ora sadar. Niki kula niku korban niku. Karena apa sejarahnya tidak benar. Sementara sejarah yang al-haq, wajah aka fi hadhil haq niku malah dihindari. Sejarah Al-Quran yang benar malah dijauhi. Niki dereng teng sinetron niku sing menguasai ruang tamu kita. Angkling Darmo, dan angkling-angkling yang lain, Mak Lampir, Jurwana, Tekem, Dubat Abidna, Sepuri padang Kliwang. Jadi anak cucu kita yang digemari itu cinta seperti ini. Ini sudah menyimpang. Tidak mungkin memiliki ide yang kuat. Nah kita yang wis kadung tua, kita pelajari betul. Saya yakin tidak ada yang terlambat belajar. Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum niki nggih le sinau mun sepuh. Tapi bisa menduduki tertinggi di hadapan Allah. Karena apa? Karena memang betul panduan dari Allah ini dipahami betul. Ulolan panjenengan yang sudah di atas kepala 5 ini mboten telat. Asal kita serius. Jangan ada kepentingan-kepentingan. Nek ana tauhid sing gruwel nang bathuk. Mboten saged memahami wahyu. Karena masih terhambat tauhid niku. Mila netralkan nggih jenengan nek ajeng ngaji setu niku netralkan. Nggih, jangan ada kepentingan, jangan ada gulungan sing gruwel. Nggih. Nek ana tauhid sing gruwel tetep jenengan pindho mawon leren. Nggih. Karena is kadung cucuk karo kancil nyolong timun, cucuk karo Mak Lampir. Nggih. Itu cerita yang sama sekali tidak ada benarnya. Sementara sejarah yang pasti benar, waja'aka fi hadhil haq. Dan Allah telah mendatangkan di dalam kisah Rasul ini fi hadhihi itu kebenaran al-haq. Milo tafsir saja ini masih jembatan.
Karena Barat ini masih menyusupkan cerita-cerita hurufat di dalam tafsir-tafsir niku. Mila nalika kita berhenti di tafsir, ya rawan enggok-enggokan itu. Mila tetap kembalinya ke teks aslinya Al-Quran. Mesti bener nih, nggih, Al-Quran mesti bener. Sejarah para rasul yang dari Al-Quran mesti bener. Mengapa kita jauhi? Ya Islam kados niki. Jadi nek orang ming Quran jangan rasa sadar nek Islam sing ingah-ingih niku ora sadar. Imane ya ingah-ingih, akidaya ibasi bis niku ora sadar. Karena iblis sing muni niki wis stop. Niki teng kuping niku bisiki terus niku. Mila nek orang ming wahyu tetap mboten sadar. Wahyu itu penyadar paling jos. Nek mboten tentang wahyu tetap ghafilun. Ghafilun itu orang yang tidak menyadari kesalahannya. Nggih, ghafilun, glembyar. Luput, orang ngerti lagi luput. Ternyata sejarah Nabi di mukadimah ini kita sudah melihat kesalahan kita. Mengapa kita tidak teguh? Lebih cenderung oportunis. Yang penting menguntungkan untuk pribadi saya. Masalah umat hancur, monggo. Beliau ini kan oportunis nih. Ini sangat dikecam Allah. Orang-orang seperti itu dunia akhirat merugi. Teng Al-Quran seperti itu. Kita sadar, oh mulai sini orang teguh ya. Saya punya teman, menurut saya itu orang besar itu. Sangat besar, enggak. Saya pernah diundang. Niku teman saya itu memang punya derajat mungkin di Jawa ya, seluruh Jawa, sehingga ulama wetan, ulama kulon itu hadir semua itu. Beliau punya masalah yang menurut saya kecil. Nih, kulo mboten mlebu teng ruang niku karena nggak mungkin saya di sana, karena yang di sana orang-orang besar, ulama nasional nih. Tapi di ruang acara itu saya nggak menemukan WC. Akhirnya saya yuk mencari WC yang biasa nek dong saya sowan ke sana. Jur beliau melihat saya konangan hitungannya lah. Jadi saya dipaksa untuk masuk, saya tetap menolak. Enggak, saya nggak mau, saya nggak mungkin duduk dengan beliau-beliau. Makin jangan malah reko. Yo, aku penting karo kowe. Tengriki mawon. Yo. Kowe duwe wong ampuh apa ora? Niki. Ini kan tidak punya manusab bitubihi fuadaka. Lah masalahnya napa jenengan kok takon wong ampuh? Njur cerita. Menurut saya itu masalah kecil. Tapi menurut beliau kurang mantep nek kali Allah. Egen takon wong ampuh, nggih kan? Niki lah ketidakteguhan niki. Njur kula ngoten, Mas. Nek sing dimaksud wong ampuh niku dukun. Njur sing dimaksud dukun niku penolong. Penolong terbaik niku Allah. Niki piyambakipun jawab, wah kowe iki ajeg kowe ket biyen. Niki. Ya wis, niki. Nikulah. Turahan londo itu seperti itu. Mila nek jenengan putra laya ora cepet-cepet bergabung dengan Al-Qur'an, ya akan menjadi korban berikutnya. Jadi takon wong ampuh ini kan berarti meragukan Allah. Ini makin dengan nganu ayat berikutnya ya, dengan Nabi Musa ya. Yang kedua, mengapa sejarah Rasul diabadikan di Al-Quran? Yang pertama agar kita punya keteguhan jiwa, okay? Mantep di sesembahan Allah, mantep, okay, kan? Jur untuk menambah kebenaran-kebenaran nih. Tanpa sejarah itu Al-Quran sudah benar. Tapi mengapa sejarah para Rasul tetap di sana?
dan tidak kurang dari 20 surat yang mencatat perjalanan Nabi Musa. Karena agar umat Islam melihat kebenaran-kebenaran itu, wajahaka fi hadil haq. Inilah pentingnya kita kontrol dengan wahyu. Boten cekap ngangge ihya. Niku yakin. Karena teng ihya kula menemukan kathah riwayat-riwayat palsu. Kula yakin senes Imam Ghazali. Tapi sebuah kepentingan besar. Karena cara saniki Ihya Ulumuddin niku bestseller. Kitab paling laris nalika semanten. Niku ada sebuah kepentingan agar ada penyimpangan. Enggak mungkin Imam Ghazali nulis hadis-hadis palsu. Beliau hujatul Islam dan sangat wirai. Enggak mungkin punya keberanian untuk berbohong. Mesti ada kepentingan. Beliau mboten cekap nangge ihya karena di sana sudah banyak susupan-susupan. Kontrol susupan itu dengan Al-Qur'an. Makin akan melihat oh. Niki kula duwe papat ihya niku. Nggih. Jadi ayat pertama, kedua, ketiga, akhirnya ihya ana sing nyateti hadza dhaifun. Hadza marfuun, hadza munqatiun. Wis duwe loro tak tumbas malih. Karena saya ingin tahu kebenaran. Karena kula napa keceluk kiai, keceluk dai, keceluk mubalek harus membawa umat kepada kebenaran. Niki saya tidak punya niat untuk menciptakan kerajaan agama. Karena saya lahir di agama seperti itu, saya melihat tidak menguntungkan sama sekali. Yang dibangun hanya kerajaannya saja. Umat tetap dibiarkan bingung. Ini nggih resiko nih. Resikonya ya bubar pengikuti kula. Nggih. Niki buatan masalah, yang penting kula teng posisi benar nih. Niki mengapa mungkodimai surat Isra, surat Hud? Nggih intine niki. Di dalam Ambair Rusul, kisah Rasul, itu ada efek meneguhkan jiwa. Jiwa Rasul. Berarti Rasulullah pun tanpa sejarah para Rasul tidak memiliki keteguhan. Apalagi kita. Sementara sejarah Rasul di Islam kita sangat asing. Ngertine Nabi Ayub ya nabi sing gudigen terus. Ngertine Nabi Ibrahim nabi sing meh ben nyembelih anake. Itu sudah disimpang-simpangkan. Sehingga kisah Rasul tidak menarik. Ya monggo, kita kembali ke teksnya seperti ini. Ambair Rasul, kisah Rasul memiliki efek banyak nih. Yang pertama punya efek meneguhkan jiwa. Kalau kita pingin akidah kita teguh, iman kita teguh, Islam kita teguh, ketemu Allah selamat, niki sejarah Rasul dipahami. Nanti kita kan memahami Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, sejarah Rasul pasti benar. Pastinya niki fingil mandi niki wajah sudah didangkan Allah di dalam sejarah Rasul kebenaran. Dan jenengan mempelajari Angling Darmo, tokoh-tokoh lokal, teladan-teladan lokal, ini mesti menggok. Kula ndek buku itu dikeluarkan alma mater yang saya pernah mondok di sana. Di situ juga cerita-cerita seperti itu. Cerita nek kiai ini nunggang mobil, bensinin tek, duyui tank ini. Nah ini nomor 4 nih. Monggo, nggih. Ini yang kedua. Yang ketiga mau idoh. Maidoh terbaik itu Al-Qur'an. Nggih. Khususipun Ambair Rusul, kisah Rasul punya nilai nasihat untuk menasihati diri kita sendiri, untuk menasihati keluarga kita, untuk menasihati masyarakat, dan yang terpenting mestinya untuk menasihati sebuah lembaga pendidikan Islam. Perlu sejarah Rasul.
Nggih niki wong kula duniae mboten dunia akademik nggih, murid pesantren kula. Tapi saya sering mengkaji teng dunia niku. Niki sejarah Rasul nggih minim. Teng mriku sing jeneng ilmu. Niku kapan wis tekan Plato kali Sokrates. Niku lebarirana wis ora ana ahli filsafat niku. Niki, jadi tokoh ilmu pengetahuan niku ya Aristoteles. Niku perguruan tinggi Islam niku. Nggih. Lebari Aristoteles ya Plato sebagai gurunya. Lebari Sokrates. Niku pun pol mriku wis ora ana wong sing pinter. Musa niku dianggap orang tidak pinter. Nikilah sebuah sistem penjajah. Men mahasiswa orang ngerti kehebatan Musa. Musa adalah aktivis yang paling berani membongkar sebuah sistem penindasan. Niki Musa, sang penindasi Fir'aun. Jangan saged teng Al-Qasas niku, memang Fir'aun itu penindas. Yastadnifu ta'ifatam minhum. Bahkan saking menindase bayi lahir lanang keturunan Israel sikat sembelih. Tapi nek sing pejantan-pejantan dingeh. Jenengan sering manggihi rezim-rezim seperti itu. Mahasiswa kajantan ora lulus. Niki santri kendel jantan sepatani. Nggih. Nikilah kerajaan agama. Niki nek boten dicek nang Al-Qur'an khususnya tentang sejarah Rasul, kita tidak bisa merubah keadaan. Karena tidak punya generasi yang seaktivis Musa. Nggih. Sementara di perguruan tinggi Musa ini kalah dengan Aristoteles. Apalagi Nabi Ibrahim juga kalah dengan Aristoteles. Mestinya kita harus berani membongkar itu. Sinten sing wani? Ya kudu jenengan kudu profesor doktor niku. Nggih. Nek Kiai Haji mon putrane Mbah Sun Haji ora payu. Nah, Kiai urus jadi Suriah kecamatan nggih kan? Nggih. Nana wong ngrungoken. Niku yakin. Nggih. Monggo mau idho kandungan nasihat ular-ular nggih yang terbaik. Ini ya kandungan yang ada di sejarah para rasul. Niki. Nah, di perguruan tinggi ini banyak pemikir-pemikir Islam yang mengatakan bahwa sejarah yang ada di Al-Quran adalah fiktif, cerita fiksi. Itu banyak pemikir intelektual muslim yang seperti itu karena gajinya besar. Ini kan pun murtad niku. Masya Allah. Ini teks Al-Qurannya seperti itu. Mukadimah sejarah Nabi Musa kita ambil karena Musa sebagian dari ar-rusul nih, min ambai rusul. Ternyata sejarah para rasul punya efek nih. 1, 2, 3, 4. Wa dzikra niki. Dzikra niku peringatan. Kula Pak, kula karena lahir di tengah-tengah Islam yang menurut saya sama sekali tidak maju, dan sama sekali Islamnya tidak rasional, dan Islamnya jauh dari kebenaran. Saya lahir di sana, dan saya sejak kecil itu sudah berontak dengan sistem seperti itu. Tapi saya dipojokkan terus. Tapi makin besar saya makin nekat karena saya melihat ketersesatan. Niki. Yang memberi peringatan ke saya niki Al-Quran. Kula ndek paman jenenge almarhum Mbah Ki Haji Dalail. Niku dikon kalih bapak kon ngumungi kula. Wonten apa Kang Mas? Tolib dumungi. Karena kula sering memberontak keadaan. Mbah Dalail ngendika ngoten. Dumungi Kang Mas mon balelo napa malih kulo. Tapi di hadapan Al-Quran kula langsung citek niku. Enggak bisa berkutik saya. Langsung tobat. Enggak berani melakukan lagi. Nikilah dzikra. Peringatan paling rasional,
paling efektif, paling bisa dipelajari oleh kekuatan pikiran niku nggih Al-Qur'an. Niku yakin. Niki lah 4 efek, 4 poin yang kalau kita pelajari betul, di sanalah akan muncul sebuah kebenaran. Monggo sejarah para rasul nih. Siapa yang bisa memanfaatkan 4 efek nih? Efek peneguhan jiwa, efek kebenaran, efek nasihat, efek peringatan. Ya orang-orang yang beriman. Berarti nek kula panjenengan menolak sejarah para rasul, menolak kebenaran yang ada di dalam sejarah itu, menolak sejarah rasul sebagai penasihat dan peringatan, iman kita perlu dipertanyakan. Niku yakin aja-aja munafike era. Buktinya nek kula ceramah menceritakan tentang akhlak rasul, niku mereka menjawab, niku kan rasul Pak Kiai. Yang mono ya ora kelakon. Lah niki, berarti kan sejarah itu sudah disimpangkan. Wong sejarah para rasul niki bisa menjadi teladan, mau idho dzikra fi hadhil haq manusabbitu bi fuada. Rasul saja memiliki hati yang teguh. Ini dengan sejarah para rasul sebelumnya. Jadi kita akan cari peneguhan dari mana kalau kita tidak memanfaatkan sejarah rasul. Nikilah mukadimah yang melelahkan. Melelahkan sekali, tapi akan menjadi kebenaran. Surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-120. Niki banyak ayat yang terkait dengan niki nusabbitu niki. Niki sejarah Rasul hanya sebagian penting untuk meneguhkan jiwa kita. Mbun Mas, kita ke Al-Isra 2. Mukadimah sudah selesai. Ini hanya ini nganu sejarah Nabi Musa. Nggih, Dzurriyyataman hamalna ma'a Nuh. Nuh nggih hanya ini. Nggih, nanti di Nuh ada di surat yang keberapa, tapi juga singkat. Musa juga ada di surah Al-Isra yang ayat 101, nggih. Tapi di sana juga singkat. 101 ini kalau kita satu ayat satu pertemuan, berarti yang tadi 2 tahun. Nggih. 2 tahun malih jangan mempelajari Musa di surat Al-Isra ayat yang ke-101. Mila kula nyuwun paling tidak 2 pertemuan niki. Lah ada aji niki maning ngenteni 2 tahun malih. Nggih. Karena nopo kalau kita tidak full kan, durasi kita tidak full, kita tidak akan berubah. Rasulullah 23 tahun merubah Arab. Di Mekah 13, di Madinah 10 tahun. Tiap pagi, tiap sore, tiap malam terus menyampaikan wahyu niku. Ndak kakulolan panjenengan ngandelna lapanan. Wis ora mungkin rubah niku. Malah sing lapanan ya kiai saking asike miri ngantuk, ya kan? Malah ning ngendelna tahunan niku nggih. Lah niki minggon niki wis diambil napa nggih? Tenggang waktu yang sedengan lah, nggih, yang sedengan seminggu niki. Ning ngaten lapanan ya kesuwen, ambetina jenengan ya ora betah. Nggih. Niki, mila ya sekali tempo satu pertemuan baru 1/4 pelajaran. Niku men kita paham betul. Siapa Musa? Jenengan tercengang. Musa adalah yang aktivis, yang duber-uber dari sebuah kekuatan rezim yang menindas. Ini tapi dengan gigih karena punya keteguhan terhubung dengan Allah, tidak pernah grogi Musa ini.
Nggih. Tapi kita, nggih kan? Walah. Weruh wit gedang gawangin piye rasane lampor. Masya Allah. Karena kecilik wis diteror terus niku. Kula ngraosaken salah ya di tengah-tengah agama seperti itu. Kula najeng dolan teng Bugangan, penging karo mbahne. Mingguan kan luru layangan. Nah krisis mbiyen. Kepengin layangan ya luru ming Bugangan. Penging aja ado-ado. Anak culik. Niki. Tetis walah. Niku yakin. Nggih. Jemuah kliwon. Kula mun rampung ngaji. Karena padang bulan. Kan kula kepen metu malih penging karo mbahne. Usah metu ki jemuah kliwon. Lah ngapa sih Mbah genderwo tok? Niki. Kula takon, lah si Mbah tau presa Mbah ya urung. Lah niki. Jadi kita itu korban memori yang rusak nih. Nah genderwo urung tau weruh ya niki tak dedes. Lah si Mbah urung presa napa kados napa Mbah? Muatane sak terbang niki drijine sak gedang Belitung. Medeni Mbah. Si Mbah nih kula dedes terus. Akhirnya kula durung najah goje. Gege macam goje niki. Ketika cilik otak ini sudah dipenuhi memori-memori yang rusak nih. Nek ora ming Quran penyakit niku ora kelakon mari niku. Yakin. Penyembuh hanya Al-Qur'an. Syifaa'ul lima fis sudur. Niku ya syifaa'ul lima fil otak. Nggih. Memori-memori yang rusak ini harus diobati dengan Al-Qur'an. Ini anugerah terbesar Allah terhadap Musa, yaitu Alkitab. Nggih. Yaitu Taurat. Jadi aktivis ini bisa berhasil menumbangkan Fir'aun. Karena yang menumbangkan Fir'aun Allah. Karena aktivis ini mengikuti dawai Allah. Taurat diamalkan. Karena Taurat menjadi buku petunjuk bagi Bani Israel yang terlalu lama dijajah Fir'aun. Isi terpentingnya tauhid. Allah tattahidu min duni wakila. Kamu semua jangan mengambil penolong selain Allah. Dan inilah Quran itu intinya tauhid. Yang kepengin bangun tauhid yang kuat, mboten saged nangge sak liyane Al-Qur'an. Niku yakin perjalanan iki panjang. Nggih. Kula nganti terseok-seok, nggih nganti wong niku nganggep kula mungkin kesi Thalib ngapa ta? Ora tau nang omah gluyuran tok isine. Niku ora pernah ngalami alam seperti itu. Karena memikirkan niki. Kula kecilik wis disetting kalih iblis agar menjadi penyesat. Saya sadar setelah saya tenggelam ke Al-Qur'an. Dong urung ming Qur'an, nah, saya menikmati penyesatan niku. Nggih, mer. Jadi penyesat itu pinak nang alam dunia. Tapi ternyata Masya Allah penyimpangan-penyimpangan nikilah jur semakin tenggelam ke Al-Qur'an. Lah ini ternyata buku panduan untuk menjadi aktivis yang sukses harus dibangun di atas tauhid yang kuat. Nek jaran mahasiswa sing aktif jenengan duwe nganu nggih tokoh Iran namanya Dr. Ali Syariati. Nggih. Nikilah yang menggulingkan raja Iran yang paling korup. Niki teng buku niku mengatakan begini, Islam kuat harus dibangun di atas tauhid yang kuat. Niki buku niku nek teng perguruan tinggi niku menjadi buku larangan. Lurune angel, nggih, lurune angel nek saniki nggih. Karena dianggap membahayakan penjajah. Niki jadi teng Iran tokoh niku mampu menggerakkan mahasiswa menggulingkan raja Iran yang paling korup niku berpendapat bahwa Islam bisa kuat dibangun di atas tauhid yang kuat. Nikilah kandungan inti yang ada di Taurat. Yang kitab Taurat niki dijadikan panduan utama oleh Musa melawan rezim Fir'aun. Tauhid yang dibangun. Allah tattahidu min duni
wakila. Jangan mengambil penolong selain aku Allah. Nih, wakila ini diterjemahkan penolong dari men gampang dipaham. Lah niki nggih, niki inti. Monggo kita pelajari Nabi Musa. Dari mana niki? Dari bayi abang. Nggih. Itu anugerah terbesar yang diberikan Nabi Musa dari Allah adalah kitab Taurat niku nggih. Tapi juga ada anugerah yang juga tidak kalah pentingnya. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra id awhayna ila ummika ma yuha. Nggih, surah Toha nih. Nggih, kita kembalikan surat Toha. Surat yang ke-20 ayat 37, 38, 39, 40. Nggih, ipil mangken iki. Nikilah melihat strateginya Allah untuk men-setting dai yang kuat. Allah pakai strategi nih, ora jero ngamuran, nggih. Dene ora ming Quran mboten paham niku. Surat Toha nggih niki. Walawat mananna lan yektine teman-teman aweh anugerah sapa ingsun ngalaikan sira Musa marotan ing dalam ambalan ukhra kang weneh. Apa anugerah itu? Il awhayna ila ummika. Il awhayna nalikane ingsun paring wahyu utawa paring ilham sapa ingsun ila ummika maring ibu ira ma ing wahyu utawa ilham yuha kang den wahyu akan apa ma. Musa itu lahir di tengah-tengah nek cara bahasa Indonesia ini kepres, keputusan presiden. Nggih, kepres niki nggih. Keputusan Presiden Fir'aun kapan Bani Israel ibunya niki hamil niku harus disensus. Kalau melahirkan kalahir putra langsung dibunuh. Musa lahir hamil di tengah-tengah peraturan seperti itu. Lah niki nggih mila yo Allah paring ilham datang ibune mayuha, ilham yang akan diilhamkan. Lah ini niki isine anik dzifihi fitabuti. Begitu Musa lahir, ibu niki saderenge diparingi ilham dening Allah niku bingung akan saya kemanakan bayi ini. Nek nganti tanggane ketua RT RW ini krungu kayaknya jebul lahir lanang. Langsung diberuber nggih. Niki ndak prige lah dalam keadaan prige alep menyelamatkan bayi nikilah Allah memberi ilham. Lebokna kotak bae anik sak temene kelakuan iku akzifihi nglebokno sira wadon ing Musa dilebokaken fitabuti ing dalam tabut kotak niki. Kotak sing yang apa ya ora perlu tak terangna nggih, mangken malah jadi hurufan nggih. Ini ya kotak sing jelas ya kotak niku rapet toya mboten rembes nggih, intine niku. Bingung malih kita lebok nak kotak prige iki ya. Niki njur ilham lagi faqdhihi fil yami. Cemplungna nang kali gede. Al yam niku bisa maknane samudra, bisa segara, bisa kali gede nih. Teng ilmu bahasa kados niku al yam fil yam. Nggih. Niki ahli tafsir salaf niki menyepakati sing dimaksud al yam niki Bengawan Nil. Nggih. Bengawan Nil niku yang melewati kota penting di Mesir nggih. Lah niki sejarah niki kula nggih mboten tak pelajari karena ora penting, wong saya bukan guru sejarah Mesir. Nggih.
Saya hanya berkewajiban menyampaikan seorang aktivis yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Karena saat itu Mesir sudah bobrok-brok, dan biang keroknya kebobrokan adalah Fir'aun. Dakwah langsung meluncur ke istana niku. Mboten teng desa-desa. Lah berarti kan harus disetting dari awal nih. Dai niki. Lah niki lah kayak jabang bayi niku Allah sudah men-setting nih. Ibune dinehi wahyu, lebokna kotak, sawise kotak kilekna dilek diklandeng-klandengna teng Bengawan Nil. Niki Ibu saged mbayangaken Ibu perjuangan. Nikilah perjuangan. Jenengan duwe putra kakung sing diandel-andelna banget. Jenengan jadi pengusaha atau niki kan tetep kepengen anak penerus. Lah malah kon ngelek nang kali gede. Niki. Jenengan pikiran jenengan sing nusoni nang kana sapa ya? Niki. Lah niki lah perjuangan. Tapi karena itu ilham itu sangat kuat, okay, sangat kuat, sehingga ya memang Musa harus dimasukkan di kotak, dan kotak itu dikelekake nang kali gede. Niki lah wahyu nih. Kita mempelajari Musa sejak bayi abang nih teng mriki. Fal yulkihil yam. Saestu Nabi Musa dikelekaken teng Bengawan Nil. Fal yulkihil yamu bisahil. Biarkan arus al-yam, arus kali itu yang membawa kotak berisi Nabi Musa minggir dewek bisahili. Niki pun Allah niki sing bekerja di sana. Prige Nabi Musa mendapatkan suplai air susu ibu, nggih kan? Nah bayi abang niki pun Allah niki. Nggih. Nikilah bahwa akan membuat salah satu dai yang kuat menghadapi Fir'aun harus dari bayi sudah disetting seperti itu. Ya'khudhuhu ngaduwulli wa aduwullah. Nanti kotak yang berisi anak kamu, okay, Musa namanya, nanti akan diambil mungsuhku dan mungsuh Musa. Nikilah strategi Allah. Ya nek ibu-ibu saniki ya makin ditekek nggih. Nggih. Niki yang menemukan kok musuhnya ngaduwuli wadulah musuh Allah dan musuh Musa nanti akan ditemukan. Niki nek ibu yang tidak tangguh, nggih. Ibu yang mentalnya lembek. Wah, makin pripun anake kula ditekek. Nah, musuh Kak. Nikilah perjuangan. Ibu-ibu kepengen dari putra sing sukses harus mempelajari Musa dari kecil. Niku yakin. Kita juga seperti itu. Pengen Islam sukses, pelajari aktivisnya. Mengapa sukses menumbangkan Fir'aun? Allah yang menumbangkan. Nabi Musa ra duwe apa-apa nih. Cukup karo banyu Fir'aun tumbang. Ini makin wa alqa itu alaika mahabbatam mini walitusna ala aini. Niki juga menghibur ibunya niki. Jadi aku limpahkan kasih sayangku pada kamu Musa. Nggih. Nek kamu ibunya ngalaiki nggih, ngalaiki. Kula mboten sempat ngaji sinau qiraah nggih. Yang saya sinau ini ya tetap tafsir standar sehingga tetap ngalahi kabeh niki. Aku limpahkan mahabbah nggih kasih sayangku kepada kamu Musa. Nggih. Walitusna ala ini. Niki. Dan sing rawat Musa. Nggih. Walitusna lan supaya dirawat sapa sira ngala ini ngatasi pengawasan ingsun. Nikilah strategi Allah. Nikilah kehidupan dakwah. Jadi pemimpin Islam mubalek, kiai, guru jajane mboten kalau khawatir karena Allah yang akan ngawasi. Buktine niki jenengan jawabnya persis mau niku ngoten Nabi. Hukum Allah, aturan Allah itu tidak khusus hanya Nabi.
niki walitusna aleni biar perawatan kamu sayang mengamal